Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ataupun latihan soal UTS Bahasa Inggris kelas 12 ya. Bagi kamu yang akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian UTS atau PTS ya, untuk kelas 12 SMA atau SMK, materi ini ataupun soal ini mungkin sangat bermanfaat bagi kamu untuk melatih kemampuan kamu di dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris. Sekiranya ini menjadi persiapan kamu yang matang untuk memastikan kamu bahwa kamu sudah memahami materi-materi yang sudah kamu pelajari di semester 1, yaitu bab 1, bab 2 ya, karena di OTS ini yang barangkali akan diujikan dalam bab 1, bab 2. Oke. Seperti kita ketahui, materi yang mungkin muncul dalam ujian UTS itu adalah tentang offering help ya. Offering itu berarti menawarkan bantuan. Kemudian ada job application letter ya, surat lamaran kerja. Kemudian ada gerund ya, ini khusus untuk grammarnya ya. Materi grammarnya ada gerund itu tentang ya verbing ya, kemudian ada infinitives ya. Oke, langsung saja ke soalnya kita bahas. Ada di sini 20 soal pilihan berganda. Tapi di sini saya tidak munculkan di sini pilihannya dalam bentuk A, B, C, D, cuma dalam bentuk lingkaran-lingkaran saja, karena kita yang penting di sini adalah tahu ya, mencari jawaban yang tepatnya ya. Oke, baik, langsung kita jawab saja. Number 1, ada Jane di sini dengan Jim ya. You look pale, kamu kelihatan pucat. I've got a serious headache. Saya sedang sakit kepala yang serius nih. Maksudnya sakit kepalanya parah gitu ya. Tapi dalam hal ini bukannya karena kepalanya yang terbentur atau tidak ya, mungkin di sini sakit kepala di sini ya, pusing atau ya pening ya, seperti itu maksudnya. Oke, kira-kira apa respon dari si Jen ini ketika mendengarkan keluhan dari si Jim seperti ini? Nah, di sini ada pilihannya. Let me take you to the restaurant. Di sini katanya restoran. Restoran ini kan rumah makan ya. Ini tidak cocok ya, sakit kepala tidak ada hubungannya ke restoran ya. Let me take you to the hospital. Nah, ini katanya ke rumah sakit ya. Coba kita yang ini udah jelas tidak mungkin ya, tidak nyambung ya. Di sini let me take you to the hospital ya. Let me di sini maksudnya biar saya antar kamu ke rumah sakit. Ini mungkin barangkali bisa jawabannya ya. Shall I give you a cup of milk? Bolehkah saya atau akankah saya memberi kamu secangkir susu? Ada nggak hubungannya? Tidak ada ya. Oke, what about a glass of avocado juice? Nah, ini tidak mungkin. Ini cocoknya ini di dalam restoran ya. Ini sementara ini bukan di restoran ya. Oke, ini kurang cocok ya. Would you like fried or steamed chicken? Nah, ini juga kurang tepat. Ini kan malah dia menawarkan apa namanya, ayam goreng ya, nyambung ya. Oke, jadi yang cocok adalah let me take you to the hospital ya. Ini yang mungkin ditawari bantuan untuk membawa dia ke rumah sakit. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, number 2. Di sini ada ya Indri dengan Putri ya. The box you brought looks very heavy. Ya, kotak yang kamu bawa kelihatannya sangat berat. Kemudian kamu akan melanjutkan di sini ya, cari jawabannya apa di sini ya. Okay, sure, it is very kind of you. Thanks. Ya, pasti. It's very kind of you. Kamu baik sekali. Thanks. Jadi kira-kira the suitable expression to complete the dialogue is, jadi ungkapan yang sesuai ya untuk melengkapi dialog tersebut adalah kira-kira apa? Jadi kan katanya gini ya, Indri mengatakan, oh the box you brought looks very heavy. Kotak yang kamu bawa itu kelihatannya berat. Berarti dia menawarkan sesuatu nih di sini. Sehingga ada jawabannya pasti, tentu saja ini sangat
Kamu baik sekali berarti karena dia menawarkan sesuatu nih. Coba kita lihat ya. Cek apa jawabannya. Would you like me to help you? Maka kamu saya yang bantu kamu. Atau ini kita pikirkan dulu ya. Ya. Would you like to help me? Maukah kamu membantu saya? Maukah kamu membantu saya? Ini malah dia ini meminta bantuan. Apakah di sini meminta bantuan atau menawarkan bantuan itu ya kira-kira ya? Could you bring it for me? Maka kamu membawakan ini untuk saya. Atau would I like to help me? Enggak nyambung ya. Ini saya membantu saya. Nyambung ya. Ini udah jelas salah ini ya. Ini tidak nyambung ya. Ya, ini tidak nyambung. Would you like to bring it for me? Maukah kamu membawakan ini untuk saya? Nah, kira-kira jawabannya apa ini yang tepat di sini? Oke, kita lihat dulu ya jawaban yang tepat itu seperti apa. Nah, perhatikan di sini katanya kan bahwa dia kan ini akan menawarkan bantuan ini ceritanya, menawarkan bantuan. Jadi kita lihat saja ini. Would you like me to help you? Oke, bisa saja sih ya, karena itu dia akan menawarkan gitu ya. Apakah ada yang lebih tepatnya lagi? Sementara di sini ada tadi would you like to help me? Would you like, maukah kamu membantu saya? Kalau ini would you like me to help, maukah kamu saya yang membantu kamu gitu ya. Ini berarti menawarkan gitu ya. Kalau ini would you like to help me, ya ini sebenarnya sih agak mendekati ya, cuma di sini memastikan siapa yang membantu gitu ya. Nah, ini kurang tepat ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Kalau yang ini could you bring it for me? Sementara kan yang menawarkan ini ya si Indri gitu. Ini kurang tepat ya. Nah, ini juga kurang tepat. Would you like to bring it for me? Nah, ini juga kurang tepat karena Indri yang menawarkan. Ya, dia yang mau dia pula yang mau minta ini kan. Sementara kan dia hanya bilang bahwa kotak yang kamu bawa itu kelihatan berat gitu. Dia ngomongnya kepada si Putri. Ya, jadi sini yang cocok jawabannya adalah ini ya. Would you like me to help you? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ada di sini Romi dan Denny ya. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Don't bother yourself. Thanks. The underlined sentence express. Jadi di sini katanya don't bother yourself. Thanks. Oh, jangan ya, tidak usah repot-repot lah itu maksudnya. Tidak usah repot-repot, terima kasih. The underlined sentence express. Jadi ini kira-kira mengungkapkan apa ini yang ini di garis bawah yang ini ya. Jadi ini yang dia maksud ini. Oke, isi apakah itu asking help, meminta bantuan, apakah offering help, menawarkan bantuan, atau accepting an offer. Apakah ini menerima tawaran tadi? Ya. Tawaran ini tawaran bantuan maksudnya. Atau di sini giving help, memberikan bantuan, atau refusing, menolak tawaran tadi ya. Jadi kan don't bother yourself. Kalau kita lihat di sini, boleh saya membantu kamu? Don't bother yourself, thanks ya. Jangan repot-repot lah gitu ya. Ya. Terima kasih. Berarti di sini dia ceritanya dia menolak ya. Dia menolak tawaran bantuan dari si Romi. Berarti jawaban yang benar adalah refusing an offer. Ya, oke. Jadi ini salah ya. Kurang tepat, ini kurang tepat juga, ini juga kurang tepat, ini juga kurang tepat karena dia tidak menerima ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, di sini ada I don't know this place. Saya tidak tahu tempat ini. Kemudian can you tell me where is located? Bisakah kamu beritahukan saya di mana tempat ini, di mana lokasinya?
Kemudian datang si native. Well, it's far enough. Ini cukup jauh. Would you like me to show you the place? Maukah kamu saya yang menunjukkan tempatnya? Ya, terus dan datang turisnya. Really? It's very kind of you. Ya, sungguh baik sekali kamu ya, gitu ya. Baiklah gitu ya. The underline sentence show us that. Jadi kira-kira ini berarti ini menawarkan bantuan ya. Ini menawarkan bantuan. Jadi menawarkan bantuannya. Jadi kalau diapakan kembali ya, di paraphraskan, maksudnya disimpulkan ceritanya gimana ini. The native is not really sure about the location. Ya, katanya si native itu tidak yakin benar nih lokasinya di mana. Justru dia yakin ya, maka dia menawarkan bantuan gitu ya. The native accepts the tourist offer to help you. Kok si native ya? Masa si native yang menerima tawaran bantuannya si turis? Nggak nyambung lah ya. Oke, the tourist dislike the native husband. Ini katanya si turisnya tidak suka dengan si native yang bertanya kepada dia. Nah, nyambung ya. The native is in doubt, khawatir. Katanya si native-nya khawatir tentang lokasinya. Tidak juga ya, tidak nyambung. The native offers the tourist some help. Ya, justru ini jawaban yang benar ya. Oke, katanya si native itu menawarkan ke si turis itu bantuan gitu ya. Justru bantuannya ini tadi ya. Would you like me to show you the place? Oke, jadi jawabannya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 5. Saya mendengar there will be a concert tonight. Akan ada konser dong. Ya, konser di malam ini. Would you like to go with me? Maukah kamu pergi dengan saya? I'm afraid I cannot. Saya tidak bisa gitu ya. Why? I think you really love the band. Saya pikir kamu benar-benar menyukai band gitu ya. Yeah, I do. Yes, I do. But I have many works at home. Tapi saya banyak pekerjaan di rumah. Let me help you dan. Biar saya bantu kamu. Terus titik-titik apa gini? Apa kata sistem ketika dia bilangi menawarkan bantuan? Terus never mind ya, nggak apa-apa lah. That's what friends should do ya. Itulah artinya teman gitu ya. What should say? Jadi ke sini what should Sam say ya? Apa yang seharusnya dikatakan si Sam gitu dalam ini ya? Yang titik yang kosong ini. Oke, kalau sini I really appreciate your help. Oke, mungkin bisa saja ini ya. I'm fine, thank you. Ini cocoknya untuk menanyakan kabar ya. Nah, ini kurang cocok lah ya. Don't worry, jangan khawatir. Never mind. Ini kan don't worry, never mind. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Seharusnya sini kan dia mungkin dia senang ya. Dia tuh bahwa dia menerima sebenarnya bantuan gitu. Tapi dia harus bilang ya mana kan gitu ya, bahwa dia memang sebenarnya menerima bantuan itu. Kalau tidak, I didn't need your help. Tidak. Oh, ini tidak mungkin ya. I will go too. Saya akan pergi juga. Ini tidak nyambung dari ini. Oke, jadi I really appreciate your help. Saya benar-benar menghargai bantuan kamu. Ya, tidak apa-apa. Itulah artinya teman gitu. Oke, berarti intinya berarti si Andi ini memang benar mau membantu si Sam. Kemudian si Sam juga mau ditawarin bantuan oleh si Andi ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya. Kita lanjutkan. Satrio, I don't understand chemistry at all. Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa si Satrio itu tidak mengerti kimia gitu ya, pelajaran kimia sama sekali tidak mengerti. Nah, kira-kira Benny bilang apa? Melihat dari situasi ini, dari kondisi si Satrio yang mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali pelajaran kimia. How about having dinner with me? Gimana kalau makan? Nah, ini menawarkan makan malam, berarti ini nggak nyambung ya. How about studying together with me? Gimana ya kalau belajar bersama dengan saya gitu ya? Ini menawarkan juga, ini menawarkan apa? Ini belajar bareng ya. How about visiting the garden? Gimana kalau mengunjungi taman? Ya nggak nyambung ya. How about going to the beach? Gimana kalau kita pergi ke pantai? Wah, ini
ini nggak nyambung ini ya. How about calling the police? Gimana kalau ini nggak nyambung benar ini. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada surat ini ya, ada surat. Nah, kalau ada surat seperti ini, kalau ada soal seperti ini, kita nggak langsung baca aja jangan langsung baca langsung ke ini soalnya, tapi kita jangan langsung baca teksnya dulu, langsung pergi ke soalnya dulu ya, supaya kita langsung tahu apa sebenarnya yang diminta dalam soalnya gitu. Nanti kita langsung pergi ke teksnya karena langsung tahu kita apa yang mau kita lihat. Sepanjang kita sudah paham seperti apa bentuk surat lamaran kerja itu, jadi kita udah tahu bagian-bagiannya, terus kita tahu intinya dari surat itu, tujuannya apa. Nah, jadi kita langsung bisa melihat posisinya di mana gitu ya. Oke. Di sini katanya soalnya, what are the skills that applicants presented on the application letter? Katanya skillnya apa gitu ya, yang dimiliki oleh si pelamar ini ya. Applicant ini maksudnya pelamar ya. Kemudian apa ini skillnya, apa dia kemampuan dia gitu. Oke, jadi kalau kita mau lihat skill itu pasti kita mau lihat di bagian surat yang mana itu kira-kira. Nah, bagian suratnya di sini, pasti melihatnya di sini ya. Nah, di sini ya, pasti bagiannya melihat di paragraf kedua ya. Kalau paragraf pertama itu masih berisi tentang ya dari mana dia mendapat informasi, terus apa keinginannya tadi, tujuannya langsung sih ya. Jadi kalau di sini sudah masuk ke ya kemampuan dia, kualifikasinya, semua ada di paragraf kedua. Kalau kita lihat di sini, dia katanya punya skill ini ya, apa nih ini ada excellent managerial communication skill ya. Di sini ada. Oke, kita lihat langsung pilihannya kira-kira. Ada managerial and communication skill. Nah, kira-kira jawabannya udah ketahuan ya, bahwa ini dia jawabannya. Ini public speaking and communication skill. Dia bilang tadi sana tidak ada public speaking, tapi communication skill ada. Jadi ini kurang tepat, yang ini kurang tepat ya. Computer programming ya, bukan. Accounting and managerial skills, memang ada manager skill, tapi yang ini tidak ada ya. Bahasa Indonesia and English. Kalau kita lihat tadi bahasa Indonesianya itu termasuk yang mana ya? Apakah itu termasuk skill ya? Oh, ini kan dalam ini ya, maksudnya communication-nya saja gitu ya. Communication-nya ya, dalam bahasa Indonesia ya. Oke, dia disebut nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini salah ini. Oke, jadi ini juga salah. Ya. Oke, jadi ini juga salah. Jadi yang benar adalah ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke nomor 8. Masih surat yang sama, tapi sini pertanyaannya tentang ini ya. I am an independent individual who capable. Ini maksudnya sini who capable to work under pressure. The underlined word has the same meaning too. Nah, jadi inilah yang maksudnya mencari sinonim ya, atau makna yang sama ya. Ini kan the same meaning, ini artinya makna yang sama dengan capable ya. Capable itu berarti mampu ya. Capable artinya mampu, able ya. Jadi kira-kira yang sama maknanya di mana di sini di pilihan ini? Ada irresponsible. Ini responsible itu bertanggung jawab. Kalau irresponsible berarti tidak bertanggung jawab, berarti tidak cocok ya. Competent berarti mampu ya, punya sesuatu. Bisa jadi ya. Diligent, rajin, nyambung ya. Ini bilang kan tentang capable ya, ini tidak nyambung ini, jauh. Awkward ini kesalahan ya, nggak nyambung ya. Professional
Profesional. Nah, ini mas sudah ini sih profesional, memang ada sih, memang sudah lebih dari mampu ya, tapi sini ini mengacu kepada profesional berarti tentang ya integritas lah ya. Ini dia kalau profesional, ini kurang nyambung ya. Jadi ini ya kompeten ya, kompeten ya, berarti sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan skillnya, itulah maksudnya kompeten di sini ya. Oke, jadi jawabannya adalah kompeten. Capable itu adalah kompeten. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih soal yang sama ya, masih soal yang sama ya, dan sastra Murnoyo ya, maksudnya surat lamaran kerja yang sama, tapi di sini pertanyaannya apa ini? Kita lihat dulu pertanyaannya. Below are the proper words to close a formal letter except. Jadi maksudnya gini, di bawah ini adalah kata-kata yang tepat untuk menutup surat lamaran kerja, maksudnya surat resmi lah ya, karena surat lamaran kerja juga surat resmi ya, kecuali ini kecualinya ya, yang tidak resmi maksudnya ya. Oke, berarti kalau except ini kan tidak resminya di sini ya. Oke, di sini ada pilihannya sincerely, ini udah jelas resmi, ini udah biasa kita lihat ya. Oh, kemudian ada best regards ya, bisa. Ini kan katanya, ini kan close a formal letter ya. Jadi maksudnya bukan hanya surat lamaran kerja, tapi sini kan a formal letter, berarti secara umum itu adalah surat resmi ya. Respectfully ya, ini sangat formal. Ini juga respectfully juga formal. Kisses and hugs, nah, ini biasanya kepada teman, pacar, atau ya teman dekat ya, ini juga cocok ini ya. Jadi ini bahasanya masih ya bahasa sehari-hari ya. Oke, jadi ini dia, kecuali yang ini ya, berarti pilihannya yang inilah yang benar. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih soal yang sama ya, masih surat yang sama, surat lamaran kerja yang sama, cuman pertanyaannya ya yang berbeda ya. What the applicant has enclosed along with the application letter. Nah, katanya gini, apa ini? Apa yang si pelamar lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan tadi, apa yang dia lampirkan? Barangkali dia mengatakan di sana bahwa dia melampirkan ya. Coba kita cek dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Unique perspective would be particularly valuable in meeting the responsibilities of this position as described in your position. I am an independent individual who capable to work under pressure. I would welcome to the opportunity. Saya akan mengharapkan ya. Sini maksudnya sini berarti senang menyambut lah ya kesempatan untuk bertemu dengan kamu, mendiskusikan tentang kualifikasi saya in more detail, lebih rinci lagi, dan menunggu jawaban dari Anda segera. Thank you for your time and consideration. Oke, jadi kalaupun dia melampirkan, kira-kira apa yang dilampirkannya kan gitu. Tentu saja kalau dalam surat lamaran kerja itu yang dilampirkan adalah resume ya, ataupun yang disebut dengan curriculum vitae ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan daftar riwayat hidup. Dalam daftar riwayat hidup ini di sana kamu akan item yang akan kamu isi di sana ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian ya, identitas kamu lah, kemudian kamu situ masukkan nanti jenjang pendidikan kamu ya, mulai dari SD, SMP sampai SMA sampai kamu kuliah. Terus kamu nanti juga akan masukkan di sana nanti ada pengalaman ya, pengalaman kerja mulai tahun berapa, itu nanti ada lengkap semua. Itu disebut dengan resume ya. Ini dia. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Kalau foto ya, foto juga memang iya, cuman sih
lebih diapakan yang ini ya. Ini ya resume ya. Oke, kalau report kurang tepat, ini kurang tepat ya. Biography ya bukan maksudnya ya riwayat yang hidup ini ya, bukan yang biografi yang ini, karena ini udah beda. Ini ceritanya panjang, ini kan menceritakan bagaimana tentang kehidupan dia gitu ya. Itu tidak penting ya. Certificate ya ada juga sih, tapi yang lebih penting adalah ini resume, karena kalau dalam resume ini ada, pasti ini juga ada nanti dalam. Oke. Ya, ini pasti berbarengan ya. Lanjutkan, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ya ada lowongan kerja ya. Lowongan kerja. A fast progressing foreign company is looking for a male or a female typist for its branch office Jakarta. Applicants should fulfill the following requirements. Jadi di sini ada perusahaan asing yang sedang berkembang cepat, sedang mencari seorang pria ataupun wanita. Di sini typist ya, tukang ketik ya, tukang ketik untuk cabangnya di Jakarta. Ya, para melamar itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Good commands of English. Jadi dia punya, ya jelasnya dia punya latar belakang bisa berbahasa Inggris. Kemudian minimum typing speed, ada punya kecepatan mengetik itu 50 kata per menit. Education diploma, ini latar belakang pendidikannya diploma ya. Kemudian age between 22 to 27, katanya umurnya itu antara 20 sampai 27. Letter with complete resume, katanya gini, suratnya dengan resume. Di resume di sini maksudnya itu tadi ya, riwayat hidup yang lengkap, references should be sent to number ini ya. Oke, jadi di sini what kind of job yang sedang ditawarkan, pekerjaan apa yang ditawarkan di dalam iklan tersebut. Nah, ini jelasnya tadi typist ya, typist. Di sini kita lihat tadi ada typist ya. Nah, di sini ada typist, berarti juru ketik ya, berarti ini jawabannya yang tepatnya ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Masih lokal atau peluang kerja yang sama ya, tapi pertanyaannya yang berbeda ya. Oke, di sini what are the requirements for the position, apa syarat-syarat untuk posisi ataupun jabatan yang diminta tadi ya. Tadi kan sini jabatannya typist ya. Kemudian apa syarat-syaratnya gitu. Sini good command of Mandarin, ini salah, tadi kan bahasa Inggris yang diminta. Umur 22 sampai 30, sementara sini 22 sampai 27 ya. Kalau dia sampai 30 berarti umur 28 bisa dong, sementara sini nggak bisa ya, sampai 27, berarti ini salah ya. Fluent in English spoken and written. Di sini katanya command, good command of English. Ya, di sini spoken and written ya. Di sini sih nggak dijelasin ya bahwa dia spoken and written ya. Tapi tunggu dulu ya, karena juga ini kan comment ya. Oke, ini berarti bisa seperti dua-duanya ya. Kita lihat dulu minimum typing speed ya, 70 kata. Di sini mintanya 50 ya, ini berarti salah. Educationnya bachelor, sementara sini diploma. Diploma itu berarti dia diploma bisa diploma 2 ya, diploma 1, diploma 3. Itu maksudnya kuliahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu diploma ya. Sementara ini bachelor ini sudah 4 tahun, sarjana muda. Berarti bukan ini ya. Berarti ini ya jawabannya ini ya. Oke. Katanya di sini kan good command of English, berarti dia bisa memang dalam bahasa Inggris ya, baik itu ya spoken dan juga written ya. Oke. Ya, meskipun nggak disebutkan sana, dia harus bisa ngomong secara lisan ataupun tulisan. Tapi yang jelasnya dia bisa good command, maksudnya di sini dia betul-betul bisa menggunakan bahasa Inggris itu sebagai komunikasi dia. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada surat lamaran kerja yang berbeda tadi yang tadi ya. Di sini yang ditanya juga skills ya. Ya, langsung saja kita langsung ke pertanyaannya ya. What skills and personal qualities are required? Nah, di sini kata skillnya dan kualitas personal, berarti kepribadian seperti apa yang dibutuhkan, yang required, yang dibutuhkan. Oke, kita lihat dulu di sini. Apakah leadership skill? Kita lihat dulu ya suratnya. Kita baca dulu dari atas. Okay, dear Mr. Chan, I'm writing to apply for the post of management trainee, which was advertised on Students Affairs Office Notice Board of the Hong Kong Polytechnic University on 1st March 2018. My working experience at Lucky, jadi sini katanya ada pengalamannya di Lucky Star Garments Manufacturing Limited. Improve my leadership skill. Saya katanya meningkatkan leadership skillnya. Ada skill leadership, berarti skill kepemimpinannya, communication skillnya juga, and ability to work in a team environment. Jadi juga bisa mampu bekerja di lingkungan tim, berarti ada tim ya. Bisa dia punya kemampuan di sana. I have fluent spoken and written English. I also have fluent spoken and written Mandarin. Ya, ada Mandarinnya juga ya. And can therefore work in mainland China juga. Berarti ceritanya nih berarti bisa bekerja di negara Cina gitu ya, atau di lokasi-lokasi orang Cina gitu ya. Currently, I'm studying a bachelor in management. Ya, berarti manajemen at the Hong Kong Polytechnic University, graduating in 2005. Katanya ini lulusnya di sini tahun 2005 ya. Subjects which I am studying that are relevant to the post of management trainee include operations management. Jadi katanya gini ya, bahwa dia lulusannya dia lulus di sana, katanya sangat relevan lah dengan ya ini tadi ya, postingan ini tadi ya, management trainee include operation management. Jadi ya sejalan ya, sesuai dengan jurusan dia ya, tamatan dia, lulusan dia. Oke. Human Resources Management, Accounting, Marketing, and Strategic Management. Oke, kira-kira sudah kelihatan ya skillnya seperti apa ya. Kemudian kepribadiannya katanya sudah kita lihat ya kan, bahwa dia memang bisa bekerja sama dengan tim gitu ya. Oke, kita lihat lagi dulu sampai ke bawah ya. Kemudian ada di sini, ini dia. Katanya di sini, I have improved my ability to lead. Saya juga punya kemampuan untuk bisa memimpin, supervise, mengawasi bawahan. Juga bisa ability, mampu untuk bekerja di bawah tekanan, dan juga mampu bekerja dalam tim. Udah tadi disebutin ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu sudah nampak ya. Jadi ada punya leadership skills-nya, kemudian my ability to work under pressure juga ada di dalam. Oke, jadi kira-kira ini cocok ya, sesuai dengan yang diminta ya dalam iklan itu mungkin ya. Oke, jadi kita mau lihat dulu pertanyaan tadi, katanya skillnya, kemudian apa di situ, kepribadiannya seperti apa, sesuai yang diminta apa. Oke. Leadership skill, communication skill, and ability Mandarin to work in a team environment. Seperti ini nyambung ya. Have known about environment, willing to work overtime, fluent spoken and written Mandarin, hard worker. Ya, lebih lengkapnya ini ya. Berarti ini ya, jawabannya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, my English teacher doesn't like this habit of. Nah, ini ada preposisi of. Wah, ini kita sekarang sudah masuk grammar ya. Ini kita sudah masuk grammar ya.
Of, setelah of ini di sini kita ada kata-kata kerja ya, kata kerja come ya. Jadi kalau setelah ada preposisi kemudian ada kata kerja berarti harus ada gerund ya. Gerund berarti verb ing ya, verb ing ya. Ini dia. Jadi kata kerja ditambahkan ing atau disebut dengan gerund ya, gerund. Jadi harus diikuti dengan gerund. Verb ing ya. Di sini comes late, to come late, coming late. Jadi setelah preposisi harus diikuti oleh gerund. Jadi gerundnya ada coming late ya. Jadi ini jawabannya ya. Kalau ini salah ya, ini bentuk kedua tidak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Oke, kita lanjutkan. My house is easy. My house is easy. Apa di sini kira-kira? Setelah ini kan kata sifat. Kalau ada kata sifat mau diikuti dengan kata kerja, nah kata kerjanya harus bagaimana gitu ya statusnya. Nah, ingat bahwa kalau kata sifat kemudian diikuti dengan kata kerja harus to infinitive ya, kata kerja yang diikuti oleh to ya. Berarti jawabannya ini ya, to find ya. Jadi ini jawabannya. Oke, would you mind? Nah, would you mind titik please. Sini ada titiknya mind. Setelah mind ini ada kata kerja khusus. Apabila dia ada kata kerja lagi setelah mind ini, dia harus gerund ya. Jadi gerund itu adalah verb ing seperti yang saya jelasin tadi. Gerund itu adalah verb ing. Berarti would you mind? To pass ini salah. Passing ya, ini jawabannya. To pass ini salah, ini verb one ini. Ini verb one ya, nggak bisa ya. To pass nggak boleh ya. Harus ini ya, passing ya, ini dia. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 17. Ya, video ini memang agak panjang karena kita membahas 20 soal ya. Karena ya soal UTS ini kan nggak mungkin ada cuman 10 soal ya. Itu paling rata-rata itu 20 ke 25 soal. Oke, in the film world, professionals are accustomed to. Nah, ini lagi titik-titik negative into a computer at the highest resolutions possible. Ya, dalam dunia perfilman, profesional, seorang profesional maksudnya sih orang yang ini ya, pengambilan gambar ya maksudnya. Biasanya custom itu artinya biasanya, accustomed to. Ini biasanya custom yang ini itu diikuti dengan to. Nah, ingat meskipun ini ada di sini to ya, ini masuk preposisi ya. Jadi setelah ini nanti kalau ada kata kerja ya, kalau ada kata kerja setelah ini dia harus diikuti dengan gerund juga ya. Berarti kata kerja ditambahkan ing ya. Ingat ya. Ya, untuk accustomed to ya. Accustomed to itu harus diikuti dengan gerund. Gerund itu adalah kata kerja ditambahkan ing. Gerund yang saya maksud yang ini ya, gerund. Oke, gerund. Ya, sorry ya, ini tulisannya agak jelek gini ya. Oke, gerund. Ini ya maksudnya. Oke. Sorry ya. Oke, jadi jawabannya adalah accustomed to scanning ya. Kalau yang ini jelas salah ini ya. Ini bentuk pertama, be scanning juga salah, be scan. Salahnya jawabannya adalah scanning ya. Oke, kita lanjutkan. It was cold and raining yesterday. Kemarin cuacanya dingin dan hujan. So we postpone the botanical gardens. Titik ya. Setelah postpone ini ada kata kerja. Artinya postpone itu adalah menunda ya. Jadi ini sebenarnya kata kerja khusus yang diikuti oleh gerund juga ya, kata kerja verb ing. Apa saja itu kata kerja khusus itu? Ada start, ada stop ya,
ada termasuk ini postpone, ada juga finish, ada ada enjoy juga ya, di sana juga ada itu ada beberapa kosakata kata kerja khusus yang diikuti dengan gerund ya. Jadi setelah kata kerja itu dia harus diikuti dengan gerund. Maksudnya kalau ada kata kerja jadi berubah menjadi gerund ya. Jadi termasuk juga ini postpone ya. Oke. Jadi postpone berarti setelah ini harus ikuti dengan gerund. Gerund itu adalah kata kerja ing. Kata kerja tambahkan ing ya maksudnya. Berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Going ya. Ya ini going. Kalau ini salah, ini bentuk kedua, ini tidak boleh ya. Go tidak boleh, bentuk pertama tidak boleh. To go tidak boleh, to infinitive ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah going. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19. Ya, if you have any questions, I will be happy. Titik them. Tapi sini ada pilihan kata kerja. Nah, sekarang ini gimana nih? Setelah kata sifat ya, setelah kata sifat, oke. Ingat ya, setelah kata sifat adjective ini ya. Ini adjective ya. Ini adjective, sorry saya ini kan dulu ya. Ya, setelah kata sifat adjective, apa saja sih kata sifat? Yang bisa good, happy, bisa angry, bisa. Nah setelah ini, yang ini ya, maka akan diikuti dengan to infinitive. Apa sih maksudnya to infinitive? To setelah to kata kerja bentuk pertama ya. Oke, happy. Jadi I will be happy to answer ya. Berarti jawabannya answer, to answer. Kalau answering salah ya. Ini bukan gerund ya. To answer, to infinitive ya, to infinitive. Answer salah juga, ini kata kerja bentuk pertama. To answer sih salah, meskipun ada to di sini, tapi sini ada tambahan s, ini tidak boleh kan, katanya tadi kata kerja bentuk pertama, jadi harus diikuti dengan to infinitive bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama ya. Oke, ini dia polanya seperti ini. Adjective. Oke, jadi maksudnya subject, oke, plus to be, oke, plus to be, kemudian plus adjective plus to infinitive ya, plus to infinitive-nya itu verb 1 ya. Oke, ini dia. Oke, terakhir, nomor terakhir ya. Kita lanjutkan ya, ada sini my father chooses ya. Ayah saya memilih the promotions from his boss rather than finding a new job. Ayah saya memilih promosi dari bosnya daripada mencari pekerjaan yang baru. Sini ada kata chooses ya, ini artinya memilih. Nah, di sini kan ada kata kerja lagi sini. Kira-kira kalau setelah chooses itu kalau ada kata kerja gimana? Nah, ingat chooses ini merupakan kata kerja yang diikuti oleh to infinitive ya. Jadi ada kata kerja, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak kata kerja ya yang akan diikuti oleh to infinitive ya. To infinitive ya. Nah, to infinitive. To infinitive itu berarti kata kerja bentuk pertama ya. Nah, iya. Oke. Yang mana-mana saja kah itu kata kerja yang diikuti itu infinitive itu ada beberapa ya. Ada daftarnya ya. Chooses seperti want to ya. Kemudian like juga bisa juga, like to, apalagi ya. Ada speak to ya. Ya, ini itu adalah kata kerja, beberapa kata kerja yang diikuti oleh to infinitive ya. Ini dia. To infinitive-nya seperti ini. Oke, jadi jawabannya adalah to accepting salah ya, karena ini kata kerjanya ditambahkan in.
tidak boleh. Accept gak ada tuh-nya, ini salah. Berarti memilih untuk menerima, berarti accepting juga salah. Ini gerund ya, nggak boleh, harus to accept ya, dia. Oke, so itulah pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan kamu paham ya dari pembahasan kita hari ini. Intinya sepanjang kamu sudah mengerti materinya, terus kamu tahu sudah menguasai semuanya, ya mudah-mudahan UTS kamu akan berjalan yang lancar dan kamu pun bisa mendapat nilai yang bagus. Oke, demikianlah. So I think that's all for today for my video of learning. So thank you very much. See you.